Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bunda. Ada yang tahu Bunda siapa? Ya, ada Bunda Ayun dan juga ditemani juga Pak Hafiz. Pak Hafiz. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Bunda sama Pak Hafiz juga jaga jarak. Nih, jauh-jauh. Ya, jaga Social jarak juga. distancing. Hari ini tanggal 4 Mei 2020, tepatnya hari Senin, kita akan belajar bersama tentang keagamaan untuk mengisi waktu luang pada bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat dan juga anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Nah, bab yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang sholat. Nah, di sholat itu ada yang namanya syarat sholat, ada lagi yaitu rukun sholat, lalu ada juga yang membatalkan sholat, dan ada sunnah dalam mengerjakan sholat, yaitu ada sunnah hayat dan sunnah abad. Nah, di situ selain itu nanti kita juga akan belajar tentang perbedaan sholat antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, itu ya, nanti kita akan belajar itu. Lalu Pak Hafiz kali ini sedikit akan menjelaskan tentang sejarah sholat pada kaum muslimin. Oke, bisa dijelaskan Pak Hafiz? Oke. Jadi sebelum kita belajar tentang sholat, kita harus tahu sholat itu berasal dari Nabi siapa sih? Atau perintahnya ini mulai kapan sih? Kan gitu. Jadi diambil dari kitab Sulamun Najat, Syarah Safina As-Sholah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Itu di sini dikatakan bahwa sholat tersebut adalah oleh-oleh dari Nabi Muhammad dari peristiwa Isra Mi'raj. Dari peristiwa Isra Mi'raj pada bulan Rajab. Jadi sebelum puasa ya Pak? Ya, jadi sholat itu pertama kali tidak 5 rakaat, tetapi pertama kali saat Nabi Mi'raj menemui Allah, Nabi Muhammad diberi perintah sholat 50 waktu atau 50 kali dalam satu hari. Diberi perintah sholat 50 waktu atau 50 kali dalam satu hari. 50 kali. Wah, ternyata setelah proses diskusi dengan Allah, dengan nabi-nabi yang lain di bawah, di langit, sholat tersebut akhirnya dibulatkan menjadi 5 waktu. Nah, gitu. Jadi kita perlu tahu awal sholat itu adalah saat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Tetapi sebelum Isra dan Mi'raj pun itu nabi-nabi yang sebelumnya itu sudah melakukan sholat. Yang pertama, sholat subuh pertama kali dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau keluar dari surga dan melihat kegelapan malam di bumi sehingga beliau benar-benar ketakutan. Ketika cahaya fajar mulai tampak, beliau menjalankan sholat 2 rakaat. Nah, ini adalah salah satu asal-usul sholat subuh. Setelah itu, sholat zuhur pertama kali dikerjakan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya siapa? Nabi Ismail, yang sembelihannya tersebut kemudian diganti menjadi seekor domba. Setelah itu, sholat asar pertama kali dikerjakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dikeluarkan oleh Allah dari perut seekor ikan. Nah, itu. Ikan apa itu Pak? Ya, ikan, kalau sekarang mungkin ikan paus. Lalu selanjutnya sholat maghrib pertama kali dikerjakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau keluar dari kaumnya pada saat terbenam matahari. Kemudian beliau menjalankan sholat 3 rakaat sebagai ungkapan meniadakan ketuhanan selain Allah. Terus yang terakhir, sholat isya pertama kali dikerjakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau tersesat dalam perjalanan dari Madian. Pada saat itu beliau ditimpa 4 macam kesedihan. Yaitu kesedihan atas istrinya,
kesedihan atas saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam, kesedihan atas putra-putranya, dan kesedihan atas kekuasaan Fir'aun laknatullah. Nah, sehingga Nabi Musa sholatlah itu 4 rakaat sebagai rasa syukur atas hilangnya 4 macam kesedihan tersebut. Nah, di sini di dalam kitab Sulamun Najah Syarah Safinatus Sholah ini adalah karya dari Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Itu sekilas penjelasan tentang bagaimana sejarah sholat ya. Untuk kali ini anak-anak akan seperti yang Bunda katakan tadi, akan ada pembelajaran tentang rukun, syarat, dan perbedaan antara sholat orang laki-laki dan perempuan. Oke, ikuti kali ini pembelajaran pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020. Oke. Selanjutnya akan kita habis Kita simak penjelasan tentang syarat dan rukun serta perbedaan antara orang laki-laki dan perempuan saat sholat pada bab sholat. Oke, simak terus ya. Bye. Tentang syarat sholat, rukun sholat, hal yang membatalkan sholat, dan juga perbedaan tata cara atau bagaimana orang laki-laki dan perempuan sholat. Nah, dari sini anak-anak perlu melakukan yaitu meringkas dari penjelasan tersebut sesuai yang kalian ketahui. Meringkasnya di mana? Boleh di buku agama, boleh juga di kertas HVS. Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk kegiatan. Terima kasih. Semangat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.